Kan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Project Assignment untuk Large Scale On-Grid Solar PV using PVSys software yang beranggotakan satu Zidan Meka Sahwemra dengan akhiran NIM 35, 2 Jonathan Triyono Silayan dengan akhiran NIM 36, dan 3 Aditya Maulana dengan NIM akhir 37. Jadi untuk persoalan yang sudah Bapak cantumkan dan untuk project assessment ini yang berjudul Large Scale On-Grid Solar PV Using PVSys Software, yang dimana pada kesempatan kali ini kami ibarat kata sebagai seorang engineer yang akan mengoperasikan large scale on-grid solar PV menggunakan aplikasi PVSys software. Dan persoalan ini menyangkut sebagai seorang engineer suatu perusahaan pembangkit listrik. Anda diminta untuk melaksanakan deck study menggunakan software PVSys untuk mencari satu potensi PLTS di Indonesia yang berkapasitas minimal 10 megawatt AC dengan ketentuan sebagai berikut, yang dimana minimal GHI atau Global Horizontal Irradiance pada Solar Atlas dengan referensi web yang sudah dicantumkan, yaitu menggunakan Global Solar Atlas. Dan B, pastikan ketersediaan lahan mencukupi pada lokasi yang diinginkan. C, lokasi PLTS dekat dengan gardu induk, yaitu kurang dari 2 kilometer atau setara dengan 2.000 meter. D, lokasi PLTS tidak berada dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Yang perlu kita catat di sini ialah best practice sebesar 1 megawatt peak atau 1 hektar. Dan sebagai alat bantu, gunakan Google Earth Drone dan peta ketenaga listrikan Kementerian SDM. Dan selanjutnya adalah peta kawasan hutan kementerian, yaitu menggunakan https geoportal.menlhk.go.id/interaktif 2. Dan yang terakhir dan yang kelima yaitu tentukan secara berkelompok dalam menyesuaikan lokasi dan referensi di internet dan sampaikan hasil dari studi dalam bentuk report atau laporan mengikuti template jurnal IEEE dan presentasikan dalam bentuk presentasi. Baik, selanjutnya kami sudah menentukan titik koordinat yang berada pada Dasan Baru, yang di sini adalah lokasi tepatnya ialah di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk GHI yang kami dapat di sini, Global Horizontal Irradiation sebesar 2114,4 kilowatt hour. Yang dimana GHI di sini dalam web Solar Atlas adalah ukuran total radiasi yang matahari menerima, matahari yang mencerahkan, ibarat matahari yang beraktivitas
dan diterima oleh permukaan horizontal di bumi alias panas dari matahari yang menyinari di sini. Panas maksudnya. Dan GH ini mencakup dua komponen utama, yaitu direct normal iradiansi dan DNI di sini terdapat 1943,6 dan diffuse horizontal irradiance. Oke, maka kita sudah menentukan waktu dan tempatnya itu di Dasan Baru, tepatnya di NTB. Dan ini terdapat direct normal irradiance, itu 1143. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui di sini, nilai GHI penting untuk menganalisis potensi energi surya di suatu wilayah karena menunjukkan total energi yang tersedia dari sinar matahari pada permukaan datar. Dan di sini adalah menampilkan geoportal sdmgood.go.id/ketenaga listrikan slash. Dan untuk posisi gardu induk Pringgabaya, tepatnya di NTB, di sini titik lokasi tersebut terbilang sudah kurang dari 2 kilometer. Artinya, dengan kondisi seperti ini, saluran listrik yang diterima itu dapat berjalan secara optimal. Artinya tidak lebih dari 2 kilometer yang sehingga bisa mengurangi rugi-rugi daya yang ditransfer melalui gardu induk. Dan seperti yang kita tahu, Nusa Tenggara Barat di sini memiliki iklim yang terbilang yang kita tahu di Indonesia ini memiliki iklim tropis panas yang tentunya wilayah ini terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa dan berada kenapa kami memilih lokasi ini karena dekat dengan garis khatulistiwa dan dikenal dengan suhu yang terbilang sangat hangat di sepanjang tahun ini. Suhu di NTB berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dan di sini ialah yang kita dapat sebagai peta interaktif sigap Kementerian LHK untuk menentukan posisi di mana apakah lokasi koordinat yang sudah kita tentukan itu bebas dari kawasan hutan lindung dan juga dengan posisi yang jauh dari permukiman, artinya tidak mengganggu dan dapat mungkin ada timbal balik di antara lapisan masyarakat ketika kita bangun PLTS di daerah tersebut. Artinya tidak mendistract aktivitas di wilayah tersebut. Dan pada aplikasi Google Earth Pro, untuk perhitungan wilayah, yaitu area sebesar 167.687 meter kuadrat dan untuk perimeter sebesar 1,6 kilometer atau 1.663 meter. Dan ini adalah geographical coordinate yang artinya titik. Ketika kita sudah mengkonversi dari titik yang sudah kita dapat, lalu di-convert ke PVSys dalam database-nya. Sehingga untuk koordinat yang didapatkan ketika kita input ke dalam database, lalu untuk latitude-nya dengan desimal latitude adalah min 8.053,82 dan longitude 116,6226. Dan untuk Twitter data import
kita menggunakan meteonorm 8.1. Dan berikut selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zidan Meka dengan NIM 35. Saya akan eh, melanjutkan. Saya akan melanjutkan dari slide ke 9 yang sebelumnya dilanjutkan oleh sebelumnya dijelaskan oleh Ari tadi. Jadi di slide 9 ini kita masih masuk di PVSIS-nya. Kemudian di PVSIS ini kita ke slide monthly weather data. Monthly weather data. Monthly weather data. Pada monthly weather data. Nah, ini muncul data, kita mendapat data global horizontal irradiation-nya yaitu 19 1967,5. Mengapa tidak sama seperti yang di awal? Karena di sini terjadi perbedaan pada data yang di PVSIS-nya setelah ditentukan titik koordinatnya. Jadinya kami mengambil data yang terletak di solar atlasnya, data yang pada solar atlasnya yaitu datanya IHI-nya 2114,4. Jadi kami mengambil yang dari global solar atas tentunya, bukan yang dari PVSIS-nya karena datanya berbeda setelah dimasukkan sini. Kemudian horizontal diffuse irradiation-nya yaitu 860,0 dengan temperatur 27,1 derajat Celcius, kecepatan angin 1,3 meter per second, link turbidity 3801, dan relative humidity-nya 78,4. Global horizontal irradiation eh, year- dari tahun ke tahun memiliki variabel 3,7%. Kita di sini menggunakan satuan kWh per meter kWh per meter persegi per bulannya. Next, kita masih di PVSIS, kita masuk ke interactive map. Jadi dari data yang sudah ditentukan koordinatnya, kita sudah memasukkan di sini kita memasukkan koordinat yang ditentukan pada Global Solar Atlas dan dapatnya di Kecamatan Pringgabaya tentunya sudah benar di Gardu Induk Pringgabaya dengan latitudenya -8,5382 dan longitudenya 116,6226. Altitudenya 72, time zone 8. Kemudian langsung saja kita acep acep select point karena sudah benar di Kecamatan Pringgalbaya titiknya, titik gardu induknya. Kemudian masuk ke kemiringan. Masih di PVSIS kita masuk ke New Simulat. Kemudian di kemiringan ini, New Simulat varian, kita mendapatkan kemiringan 13 derajat, tilt, tilt 13 derajat, dan azimut yang lebih mengarah ke barat tentunya. Dikarenakan arah matahari lebih condong panas ketika dari timur ke barat. Dan ketika matahari letaknya di arah barat, dia condong lebih panas di daerah tersebut. Dan kita menggunakan yearly atau per tahun irradiation yield. Jadi per tahun itu 13 derajat suhu kemiringannya dan panasnya lebih condong ke
matahari saat ke barat untuk di daerah tersebut. Kemudian Global on Collector Plan, Transposition Factor FT, Loss with respect to optimum itu 0. Transposition Factor FT 1,02 Global on Collector Plan 2011 kWh per meter persegi. Kemudian langsung saja diklik OK. Dan titiknya sudah berada di puncak ya ini teman-teman. Sudah berada di puncak FT Transpose Loss PT. Nah, kemudian kita masih di New Simulation Sub Array. Sub Array. Di sini kita memilih PV Array, Orient. Kemudian Kemudian plan powernya setel menjadi 15.000 kWp ya teman-teman. Kemudian available areanya di sini ketika sudah di setel menjadi 73.228 meter persegi. Itu artinya kita memakai setengah setengah dari wilayah yang telah ditentukan, 73.228 meter persegi untuk wilayah panelnya tersebut. Kemudian PV modulnya kita select all modules, terus yang Longi Solar dengan keterangan sebagai berikut: 400 WP 26V SI mono LR 54 HBB 400 mm yang 2023, yang keluarnya 2023 teman-teman. Terus setelah itu size voltage-nya 20, tegangannya 26,9 voltage, VOC 40,6 voltage. Nah, kemudian kita memilih inverter yang all inverters, terus yang mode SMA terus output voltage 385 V3 50 Hz, dan berikut adalah tegangan dari inverternya. Operating voltage-nya 570 sampai 950 voltage. Kemudian input maksimum voltage-nya, tegangannya maksimum tegangan input maksimumnya 1100 volt. Global inverter powers yaitu 13.200 kWAC, teman-teman. Nah, kemudian di sini PVR kita memakai model yang Sunny Central 2200 karena sudah dari sebelumnya. Kemudian PVR LR554 HABB 400M ini tipenya ya, teman-teman. Kalau yang atas ini kemudian Sunny Central 2200 mereknya. Kemudian kita memakai 250 panel untuk tegangan 2200 kilovolt ampere pada inverternya. Inverternya itu Sunny Central 2200. Kita memakai 250 panel, teman-teman, panel surya dengan resistansi 0,5371 meter ohm per M. Dengan materialnya yaitu chopper cross section 35 mm persegi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang single line diagram dan seterusnya, yaitu Jonathan Triono Silayan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Rionusilaen. Di sini saya akan menjelaskan tentang report pada sistem panel PV sheet kami. Yang pertama ini ada single line diagram, di mana kami menggunakan 25 kali LR5 strip 54 HABB strip 400 meter
Nah, yang dimana 250 string ini kami menggunakan 6 inverter yang menghasilkan daya 13.200 kilovolt ampere. Nah, ya, hasil daya tersebut akan dialirkan ke injection point yang dimana injection point ini akan akan mengalirkannya ke distribusi atau distributor. Selanjutnya ada diagram. Nah, di sini ada project PLTS Pringgabaya, site Semaya, system type grid connected, simulation generated data. PV modulsnya LR5 strip 54 HABB 400, nominal power 15.000 kWp, MPP voltage 30,6 volt, MPP currentnya ada 13,1 ampere. Inverternya Sunny Central 2200, inverter unit pointnya 2200 kilowatt, number of inverternya ada 6. Di sini ada sistem production. Sistem produksinya 25.184 mWh per year. Specific load-nya ada 1679 kilowatt horse per kilowatt peak per year. Performance rasionya ada 0,841. Normalis load-nya ada 4,60 kWh per kWp per day. Nah, ada array loss-nya 0,79 kWh per kWp per day. Selanjutnya ada sistem loss 0,09 kWh per kWp per day. Nah, pada diagram yang pertama ada daily input atau output diagram. Daily input atau output diagram ini adalah hubungan antara intensitas cahaya dan daya yang dihasilkan. Contoh, kita memiliki intensitas cahaya 100.000. Maka daya yang dihasilkan, nah, contohnya 8 kWh per meter per day. Selanjutnya ada performance ratio PR, yang dimana ini adalah rasio performa setiap tahun. Nah, rata-rata per bulannya ini 0,841. Selanjutnya ada sistem output power distribution. Seperti pada gambar atau pada grafik, sistem output power distribusi ini adalah eh, keluaran daya yang didistribusikan ke distributor. Nah, selanjutnya ada array temperatur efektif irradiance. Nah, ini adalah hubungan antara intensitas cahaya matahari terhadap suhu pada panel. Contohnya, kita memiliki 1000 derajat intensitas cahaya, maka suhu yang dihasilkan 50. Next, selanjutnya di sini ada project summary. Di sini ada geographical site yaitu Semaya, ada situation, longitude, latitude, altitude, dan time zone. Selanjutnya ada project setting yaitu 0,20. Selanjutnya ada sistem summary yang dimana ada grid connected system. Di sini ada near sending di sini dan ada PV array-nya. Selanjutnya di sini ada general parameter. Di sini general parameter ini memiliki bagian yaitu PV field orientation atau horizon, search configuration, near shading, model use, dan user need. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada juga PV array karakteristik.
MCU ini adalah bagian-bagian dari modul kita. Selanjutnya ada juga main result. Main result ini adalah hasil dari sistem production yang ada pada panel kita. Di sini tertera bahwa se- hasil dari panel kita setahunnya ada global horizontal, ada div, div horizontal, ada TM ambient, ada global inch, ada globe if, ada array, ada grid dan ada PR. Nah, ini adalah hasil dari panel tersebut selama 1 tahun. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.